Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan mempresentasikan laporan tugas besar algoritma pemrograman mengenai program aplikasi stopwatch. Sebelum masuk ke pembahasan bagian pendahuluan, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fitrah Andika Ramadan dengan NIM 12022-13051 dan saya berasal dari kelas SI 4503. Selanjutnya saya akan membahas bagian bab 1, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Di zaman kemajuan teknologi yang semakin pesat ini, kita membutuhkan media yang menarik dalam menyampaikan suatu informasi agar penerima informasi akan lebih tertarik untuk mengetahui informasi yang akan diberikan oleh informator. Akibatnya, para pencipta teknologi berlomba-lomba untuk membuat alat yang menarik dan semodern mungkin agar diminati masyarakat di era modern ini. Sekarang ini, alat berbasis teknologi terbagi menjadi dua, yaitu analog dan digital. Karena alat-alat digital lebih detail, dinamis, dan akurat, menyebabkan barang-barang yang analog mulai tergantikan dengan barang-barang yang digital. Maka dari itu, saya sebagai mahasiswa jurusan Sistem Informasi ingin membuat sebuah program aplikasi stopwatch sebagai tugas akhir dari mata kuliah algoritma pemrograman. Adapun rumusan masalah dari laporan tugas besar mengenai program aplikasi stopwatch ini, yaitu apakah penggunaan program aplikasi stopwatch dapat berjalan dengan baik? Selanjutnya, adapun batasan masalah dari laporan tugas besar program aplikasi stopwatch ini, yaitu agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksudkan, maka laporan ini membataskan ruang lingkup penelitian pada penggunaan program aplikasi stopwatch. Kemudian, adapun tujuan dan manfaat dari pembuatan laporan tugas besar algoritma pemrograman mengenai program aplikasi stopwatch ini. Yang pertama, mengetahui penggunaan program aplikasi stopwatch, dan yang kedua adalah mengukur lamanya waktu dalam suatu kegiatan. Kemudian, saya akan membahas bagian bab 2, yaitu hasil dan implementasi. Bisa kita lihat pada slide ini terdapat sebuah gambar tampilan program aplikasi stopwatch. Program aplikasi stopwatch ini mempunyai 5 fitur. Fitur yang pertama adalah fitur start yang berfungsi untuk memulai perhitungan waktu. Yang kedua adalah fitur print yang berfungsi untuk mencetak waktu ketika aplikasi program aplikasi stopwatch ini dijalankan. Yang ketiga adalah fitur pause yang berfungsi untuk menghentikan waktu. Yang keempat adalah fitur reset yang berfungsi untuk menghapus riwayat perhitungan waktu. Dan kelima ada fitur quit yang berfungsi untuk keluar dari program aplikasi stopwatch ini. Adapun source code dalam pembuatan program aplikasi stopwatch ini, berikut ini merupakan source code dari program aplikasi stopwatch menggunakan GUI. Langkah pertama untuk membuat program aplikasi stopwatch menggunakan GUI, yang pertama adalah mengimpor modul TK Inter. Kemudian yang kedua adalah mengimpor modul time untuk mendapatkan waktu. Yang ketiga adalah membuat fungsi stopwatch menggunakan class frame. Lalu kita buat fungsi print text untuk menampilkan angka-angka pada program aplikasi stopwatch ini. Membuat fungsi update untuk memperbarui waktu pada aplikasi stopwatch ini. Lalu kita buat fungsi atur waktu. Lalu kita buat fungsi atur waktu yang berisi waktu dalam satuan menit, detik, dan milidetik. Kemudian kita buat fungsi start untuk menjalankan program aplikasi stopwatch ini. Kemudian kita membuat fungsi pause untuk menghentikan waktu pada aplikasi stopwatch ini. Lalu kita buat fungsi reset untuk menghapus riwayat perhitungan waktu pada aplikasi stopwatch ini. Adapun fungsi print column yang berfungsi untuk menampilkan isi dari variabel kolom ke layar. Lalu ada fungsi set column yang berfungsi untuk menampilkan nilai ke layar. Dan ada fungsi scroll bar untuk menampilkan scroll bar pada layar. Kemudian ada fungsi print tombol yang berfungsi untuk menampilkan tombol pada layar.
seperti tombol start, seperti tombol pause, reset, dan tombol quit. Selanjutnya ada fungsi konstruktor. Untuk kelas pada aplikasi stopwatch ini, langkah pertama untuk membuat konstruktor untuk kelas stopwatch ini, menjalankan konstruktor dari kelas frame, kemudian membuat variabel untuk menampung waktu, kemudian membuat variabel untuk menampung waktu sekarang atau waktu terbaru, kemudian menginisialisasi variabel waktu berjalan dengan nilai false, kemudian menginisialisasi kelas stopwatch untuk memperbarui waktu, kemudian kita menginisialisasi variabel dan kelas string var untuk teks tombol start, pause, reset, dan quit. Kemudian kita mengubah isi dari variabel text start menjadi start. Kemudian kita mengubah warna menjadi biru. Kemudian mengubah judul window menjadi program aplikasi stopwatch. Kemudian kita membuat fungsi print text untuk menampilkan isi dari variabel ke kolom layar. Kemudian kita membuat fungsi metode print text untuk menampilkan isi dari variabel kolom ke layar. Kemudian kita buat fungsi print kolom untuk menampilkan isi dari variabel kolom ke layar. Kemudian kita menjalankan metode print tombol untuk menampilkan isi dari variabel tombol ke layar. Dan terakhir menginisialisasi posisi urutan pencetakan waktu dengan kode sebagai berikut. Selanjutnya kita membuat fungsi main untuk menjalankan program aplikasi ini. Yang terakhir, untuk menjalankan program aplikasi stopwatch dengan GUI ini, diperlukan fungsi main dengan kode sebagai berikut. Baik, selanjutnya saya akan membahas bagian kelebihan dan kekurangan dari program aplikasi stopwatch menggunakan GUI ini. Ada dua kelebihan pada program ini. Yang pertama adalah kita dapat mengetahui informasi waktu terbaru, dan yang kedua adalah aplikasi ini. Kemudian terdapat kekurangan pada program aplikasi stopwatch menggunakan GUI ini. Pertama adalah ukuran tidak tetap ketika di maximize, waktu tetap berjalan setelah kita klik fitur reset, kecuali setelah tekan tombol pause terlebih dahulu, kemudian tekan reset, maka waktu akan berhenti dan perhitungan waktu pun terhapus kembali menjadi setelan awal program. Dan kekurangan yang ketiga adalah urutan waktu setelah di reset tidak kembali menjadi nomor 1, melainkan melanjutkan urutannya sebelum kita melakukan tombol reset. Selanjutnya saya akan membahas bagian bab 3, yaitu kesimpulan. Berdasarkan penjelasan produk mengenai penggunaan pada program aplikasi stopwatch, dapat disimpulkan bahwa penggunaan program tersebut berjalan dengan baik, mudah untuk digunakan, dan praktis. Namun program ini masih memiliki beberapa kekurangan, yang diantaranya seperti ukuran jendela yang tidak tetap ketika dimaximize, masih terdapat bug mulai dari urutan waktu yang tidak berubah. Ketika tombol reset ditekan, waktu tetap berjalan dari 0 dan tidak melakukan stop, kecuali setelah kita menekan tombol pause dan kemudian kita tekan tombol reset, maka reward perhitungan waktu akan terhapus. Kemudian kembali pada waktu 0 dan waktu berhenti berjalan. Mungkin hanya ini yang bisa saya presentasikan mengenai penggunaan program aplikasi stopwatch menggunakan GUI ini. Kurang lebih yang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.